Bapak-bapak pengurus dari Pertabi, IATO, MASPI, Aspindo, Hinabi, dan yang lain-lainnya, dan para peserta seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang semuanya. Siang hari ini saya diminta untuk memberikan informasi paparan tentang kesiapan industri biodiesel untuk menyediakan FAME yang berkualitas. Ya. Lagi ditukar, baik. Ya, masalah teknis sedikit. Ibu Bapak sekalian, bahwa asosiasi kami, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia itu dimulai pada tahun 2006. Jadi sudah 17 tahun industri ini mulai berkembang. Dan selama 17 tahun itu tentunya banyak hal yang terjadi. Ya. Itu tentunya menyesuaikan dengan keadaan energi di dunia dan di Indonesia, dan pula suasana politik. Ya. Itu semua mengaruhi industri kita, yang pada saat berdirinya itu, yang dinamakan infant industry, itu tidak mudah. Sambil menunggu ini slide-nya berjalan ya, slide-nya bekerja. Kami dimulai dulu oleh industri yang memang punya niat, punya semangat untuk memproduksi energi baru terbarukan. Dalam hal ini biofuel, bahan bakar nabati. Ya. Nah saat itu bukan hanya biodiesel, namun juga bioetanol. Ya. Nah pada saat kita mulai saat itu, tahun 2005, Pak Dirjen itu, Pak Dadan baru pulang dari sekolah dari Jepang. Pak Iman manggut-manggut itu, kita selalu sama-sama dengan Pak Iman saat itu tahun 2005. Energi baru terbarukan belum di bawah EBTKE, masih di bawah Dirjen Listrik saat itu. Kemudian tahun 2010 bersama-sama Pak Iman, Pak Tatang, kami meminta agar ada Direktur Jenderal yang khusus menangani energi terbarukan, dan itu dipenuhi oleh Presiden saat itu Pak SBY, sehingga membuat Direktur Jenderal. Ya. Baik, saya akan mulai saja. Ibu Bapak sekalian, pertama-tama adalah saya ingin memulai dengan tidak bisa bekerja ya. Gimana? Oh. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini adalah gambaran. Sebelum saya masuk ke lebih detail, gambaran bagaimana sih sebetulnya perkembangan biodiesel di dunia. Nah, terlihat di dalam grafik ini bahwa tiap tahun itu produksi biodiesel di dunia itu naik terus, ya, dan juga keperluan atau konsumsi di Indonesia. Jadi kecenderungan naik. Di Asia Pasifik tentunya didorong oleh Indonesia karena memakai biodiesel dengan jumlah yang besar. Namun di Asia Pasifik itu yang memakai biodiesel, kalau dari utara sedikit di Korea, kemudian tentunya Filipina, kemudian di Malaysia, Papua New Guinea sedikit, kemudian Indonesia besar, nah kemudian Australia itu juga memakai. Selain Thailand juga sekarang memakai B5 menuju 10, Malaysia kemarin seminggu lalu saya bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang berkunjung di Jakarta, dan beliau menjanjikan untuk menjadi B20 tahun ini. Ya, jadi semuanya berkembang.
Nah sekarang sedikit saya ingin menggambarkan bagaimana bahan bakar nabati itu dimulai di Indonesia. Nah pada saat itu, pada tahun 2005-2004, kita semuanya baru realize bahwa kita net importer. Saya kira kita tidak cerita terlalu banyak, namun orang-orang yang generasi saya, pada waktu saya mahasiswa tahun 70, kami saat itu sangat menyadari bahwa APBN kita, anggaran belanja kita itu income-nya 80% dari jualan minyak. Sangat signifikan peranan dari minyak ini. Nah pada tahun 2000-an sudah mulai berkurang, kemudian mulai net importer, seperti biasa terkaget-kaget pemerintah saat itu. Udah langsung pada saat itu juga harga minyak $140 per barrel, saya ingat. Sekarang ini 110 aja udah ribut, 120 ribut, pada saat itu 140. Sehingga pemerintah mendesak atau mendorong adanya industri biofuel yang tentunya untuk mengurangi emisi, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah saat ini setelah 17 tahun, industri biodiesel di Indonesia sudah sangat berkembang. Tadi Pak Edi sudah menggambarkan, sudah banyak industrinya di Indonesia yang kalau kita lihat dari peta ini, sebagian besar memang di Indonesia bagian barat, ya. Timur masih kurang. Kami mendorong agar ada industri di Indonesia bagian timur. Kemarin sore dari PTPN juga sudah berkunjung ke kantor dan mereka berniat untuk mendirikan, itu berita bagus Pak Iman, pabrik biodiesel Pak Iman. Niatnya sih udah lama ya, dari sejak dulu, tapi ini kelihatannya serius nih sekarang. Nah ini yang apa namanya, yang berita yang baik. Jadi sekarang perusahaan negara juga harus ikut untuk itu. Nah banyak orang bertanya, nah ini tadi sudah dibahas sedikit tentang ketersediaan bahan baku. Nah inilah yang gambaran yang kira-kira kita bisa lihat bahwa tahun yang lalu produksi CPO dan CPKO kita itu 51,7 juta ton. Sedangkan keperluan domestik itu 20, itu sekitar 40%, yang 60% itu ekspor. Dari domestik ini tahun yang lalu biodiesel itu memakai 8,8 juta ton. Artinya itu sekitar 17% dari total produksi sawit Indonesia. Dan untuk proses dan food termasuk margarin, minyak goreng, segala macam, minyak goreng untuk pasar, untuk industri, seperti kalau kita mau buat mie instan itu kan mesti digoreng dan lain-lain, itu 9,9 juta, oleochemicals dari mulai odol, dari mulai segala macam itu 2,1 juta ton. Jadi yang terpakai di domestik tahun yang lalu itu 20-an, ya. Sisanya itu ekspor. Jadi ketersediaannya cukup sebetulnya. Jadi tidak ada isu sebetulnya antara food dan energi di sawit, ya, sawit kita. Selanjutnya adalah penerapan mandatori di kita. Nah, bagaimana penerapan mandatori? Ini di sini terlihat bahwa kapasitas produksi naik terus, ya. Yang terakhir itu yang masih aktif, ya, perusahaan yang masih aktif itu sekitar 17 juta kiloliter. Kita pakai kiloliter di sini sekarang. 17 juta kiloliter, sedangkan target kita tahun ini yang harus dipenuhi adalah 13,1. Ya teorinya cukup ini semuanya. Ya, tapi tentunya ini kan tergantung dari produknya diproduksi di mana, kemudian nanti TBBM Pertamina ada di mana, Exxon ada di mana, semuanya ini tidak mudah, ya, tetapi teorinya cukup untuk memenuhi kebutuhan tahun ini. Nah, sekarang sebagai gambaran umum untuk program biodiesel di tahun ini, B35 ini kami dari produsen harus memasok 13,1 juta kiloliter. Itu sama sekitar 82 juta barrel. Ya, kalau industri minyak Indonesia ini
Saat ini kan kira-kira 600 lebih ya, 630 ribu barel per hari, itu kira-kira 129 hari produksi minyak Indonesia. Ini kalau kita mau buat komparasi. Nah kemudian dari 21 produsen yang punya kapasitas 17 juta, dan ini yang menjadi perhatian pemerintah adalah nomor 3, adalah pekerja. Jadi pekerja di dunia sawit, petani sawit ini di Indonesia itu 2,3 juta keluarga. Dan ini sangat menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah sangat sensitif terhadap ini. Kalau sampai pendapatan mereka kurang, harga TPS kurang, ini repot semuanya nanti. Ya, kemudian tentunya pendapatan petani diharapkan meningkat dengan adanya program ini dan mengurangi CO2. Ya, 33,7 juta ton CO2 equivalent. Ya. Nah sekarang banyak orang juga mengatakan, terutama yang dikampanyekan oleh Eropa, Amerika tentang sustainability. Nah kita coba melihat bahwa kalau dari lahan, ya, kita itu di Indonesia sudah ada moratorium penggunaan lahan 12 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya sudah tidak ada lahan dari hutan yang bisa dipakai saat ini. Kemudian untuk pembangunan sawit juga sudah ada moratorium mulai tahun 2018. Tapi ini kan untuk company ya, artinya company kalau minta izin tidak diberi, tapi kalau rakyat bagaimana? Nah ini yang juga sekarang sulit. Kalau mereka membuka lahan sendiri atau mengganti lahan dari karet ke sawit, tidak bisa dilarang untuk itu ya. Nah kemudian kami ada certification yaitu RSPO-nya Eropa, kemudian Indonesia juga punya, kemudian sedang disiapkan oleh Pak Edi tadi sudah mengatakan bahwa kita juga punya certification untuk sustainability, ada 2 sekarang, ISPO Hilir, jadi Indonesian Sustainable Palm Oil untuk hilir, dan juga ESDM sedang menyiapkan Indonesia Bioenergy Sustainable Indicators. Ini sedang dikerjakan dan harapannya akan segera selesai ini. Dan kalau sebagai eksportir, kami juga dibatasi oleh ISCC, itu standar yang lain. Jadi saya kira sawit ini yang paling banyak standarnya di dunia untuk vegetable oil dibandingkan dengan bunga matahari atau rapeseed dan yang lain-lain. Nah sekarang hal lain tentang sustainable adalah tentang pengurangan emisi. Di sebelah kiri itu kita lihat bahwa pengurangan emisinya terus melonjak. Tahun ini 2023 itu di target kami bisa mengurangi emisi 33,7 juta ton CO2 equivalent ya. Nah, pengurangan itu berapa dari solar? Pengurangannya adalah 26%. Tinggi, Pak, pengurangan emisi ini dari solar ya. Nah, kemudian yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Edi, ini juga menjadi bahan perhatian betul dari pemerintah adalah masalah perimbangan keuangan. Dalam arti, kalau pemerintah sudah mulai menghadapi defisit perdagangan, pasti yang menjadi alat atau means untuk sedikit mengurangi itu adalah biodiesel. Ya, bagaimana kita bisa mengurangi defisit perdagangan? Satu, dengan investasi, tapi itu makan waktu lama. Kedua, pariwisata juga lama. Yang paling enak, biodiesel. Semakin banyak biodiesel, mengurangi impor, selesai. Begitu. Jadi di sana terlihat bahwa tahun ini ditargetkan kita bisa mengurangi sekitar 11 miliar dolar untuk impor. Ya. Nah, Bapak sekalian, bagaimana dengan harga sawit sekarang? Harga sawit memang naik turun sesuai dengan pasar, ya. Nah, di situ terlihat bahwa pada waktu penerapan B20 PSO dan non PSO pada saat itu cenderung naik, kemudian turun lagi, B30 diterapkan naik, kemudian sebelum B35 ini agak turun, sekarang agak naik lagi sedikit. Jadi, Ibu Bapak sekalian, harga sawit ini tidak single, tidak berdiri sendiri, tidak independen. Harga sawit ini mendapat pengaruh yang besar juga dengan harga vegetable oil lain, seperti dari kedelai, dari bunga matahari misalnya. Kenapa sekarang waktu tahun yang lalu harga sawit demikian naik melonjak? Ya karena Ukraina perang dengan Rusia.
sehingga di sana tidak bisa ekspor vegetable oil dari bunga matahari. Dan pada saat itu juga panen di Amerika dan Argentina untuk kedelai agak sedikit turun, harganya naik semuanya. Jadi kita memang juga tergantung dari vegetable oil yang lain, tidak berdiri sendiri. Ini penting untuk diketahui kita semuanya. Ya. Nah kemudian tantangan kita sekarang, tantangan kita itu banyak. Tadi sudah disebutkan bahwa satu adalah kualitas. Tadi kita bicara tentang kualitas, nanti Pak Iman bisa memberikan detail yang lebih baik. Ya. Kemudian penanganan penyimpanan, ini juga saya kira nanti mungkin Pak Iman bisa memberikan juga lebih detail. Harga, nah harga ini kita harus menjaga supaya tidak terlalu jauh dari harga solar. Ya. Tantangan-tantangan, dukungan insentif, uji biodiesel, kita terus menguji ini Pak. Jadi tadi saya menyambut baik ajakan dari Bapak bahwa kita kalau bisa juga menguji untuk alat-alat berat. Ya, saya akan dukung dan kita semuanya saya kira akan dukung, Pertamina juga akan dukung. Biasanya kalau uji itu keroyokan Pak, kita semuanya ikut untuk di situ ya. Kami akan terus dan tentunya hambatan perdagangan kita hadapi luar biasa. Kita akan memfile satu lagi untuk WTO karena tuduhan subsidi dari Eropa. Di samping masih banyak masalah dengan Eropa ini dan Amerika. Nah sekarang kalau dari spesifikasi, jadi Bapak Ibu sekalian tadi saya dengar ada masukan bahwa tolong bisa semua masalah ini diselesaikan di pabrik biodiesel, gitu kan? Idealnya demikian dan kami berusaha untuk itu, tetapi tidak semuanya bisa. Ya, yang pasti adalah setiap kali ada perkembangan campuran dari namanya B2,5 sampai sekarang B35, B40, itu kami dari industri harus memenuhi persyaratan ini. Ini setelah hasil uji. Jadi kualitasnya harus semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tapi ini tentu ada batasannya. Industri semua selalu ada batasannya, Pak. Dan ini pun sudah luar biasa. Seperti tadi diutarakan oleh Pak siapa ya, mungkin Pak Cahyono, mungkin Pak Bambang kali ya. Atau siapa yang mengutarakan bahwa ini kan kalau monogrisilida kita nambah kan monogrisilida nambah. Betul Pak, teorinya demikian, tetapi spek kita turun Pak. Jadi kadar monogrisilida di dalam 1 liter campuran nantinya itu sama Pak. Karena tadi kita naik 5%, ya. Kemudian kadar monogliseridnya juga turun sekitar 5%, Pak. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kita coba untuk mengimbangi ini terus. Ya. Nanti Pak Iman bisa menjelaskan. Nah, kemudian tentang penanganan penyimpanan, Pak. Untuk penyimpanan biodiesel itu memang kami sudah mengeluarkan pedoman-pedoman yang dibuat oleh BPPT, BRIN sekarang. Dan mereka sekarang sedang mengerjakan atau saya sudah mendengar bahwa itu sudah selesai untuk B35, B40-nya, tinggal tunggu pengesahan dari EBTKE. Nah ini tentunya standar ya, Bapak bisa minta atau mencari di webnya EBTKE dan juga atau di BRIN, semuanya ada ini tentang penanganannya ini. Ini banyak isinya, 120 lembar gitu, bisa dipelajari itu semuanya tentang bagaimana menangani biodiesel ini. Dan terima kasih Pak Bambang ini yang sering memberikan masukan kepada saya, ini bagaimana kalau rumah sakit begitu ya. Itu menjadi concern kami juga Pak Bambang ya, nanti dalam penanganan ini. Nah, sekarang berikutnya adalah upaya untuk bagaimana ke depannya. Nah, ke depannya ini saya kira kita sudah tahu tahun ini kita juga sedang merencanakan untuk B50 tes. Kemudian gasolin Pak, biogasolin, ada yang namanya bensin sawit, ini sudah berhasil, tinggal nanti produksinya dan tentunya keekonomiannya ya untuk mengganti bensin. Feedstock juga kita juga coba dari yang lain-lain dan juga teknologi. Ya kan? Nah sekarang kontribusi untuk bahan bakar nabati dalam transisi energi. Pak Paulus, ini memang mohon maaf, mungkin bisa terakhir, dipercepat. Pak. Ya, terima kasih. Kita ingin meningkatkan implementasi substitusi solar, fuel ya.
Kemudian juga nanti bioetanol yang mungkin akhir tahun ini akan berjalan juga. Biohidrokarbon dan bioaftur. Nah, bioaftur ini nanti Pak Iman juga bisa menjelaskan tentang bioaftur. Kebetulan basic saya juga di aviation, saya serius mengenai hal itu. Nah, sekarang kesimpulannya adalah memang kita kenapa berhasil karena ini Pak kuncinya. Sinergi, dan membentuk sinergi, kolaborasi ini kan kalau di Indonesia tidak mudah Pak. Ya, kita tahu semuanya. Dari sekian belas tahun di pengalaman saya memang tidak mudah, tetapi ternyata kita berhasil dari pemerintah, dari industri, pusat riset, BPDP, dan lain-lain bekerja sama untuk semuanya. Dan kesimpulannya adalah bahwa biodiesel ini mendukung ketahanan energi, ya, kemudian berkontribusi pada Sustainable Development Goals, ya, kita, dan meningkatkan jumlah tenaga kerja, pendapatan petani, dan memenuhi NDC. Ya, sekarang yang sudah ada Enhanced NDC, dan bekerja sama terus mengatasi tantangan yang ada. Ini adalah tantangan kita, dan untuk itu saya minta kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Dan pada akhirnya saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Paulus untuk presentasinya. Ya. Mungkin bisa ngobrol sebentar Pak Paulus? Ada mic mungkin? Untuk pertanyaan nanti akan saya kumpulkan di sesi terakhir ya. Ini karena mau ada pergantian laptop dulu ya dari ini. Atau mungkin kalau ada satu aja pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Paulus yang dari offline dulu ya, kalau yang online nanti saya berikan sesi lagi. Ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan saja, saya berikan kesempatan untuk Pak Paulus. Nah ini kayaknya masih ngantuk nih Pak, masih ngantuk. Oh Pak. Kalau ini problemnya yang saya dengar kan terutama MG ya. Turunnya saya ngeliat belum signifikan lah. Kalau misalnya MG-nya turun katakanlah sampai 0,2, 0,25 itu, seberapa besar effort dari pabrik FAME? Nah, betul ya. Pak, sebenarnya itu juga yang ada di pikiran saya. Mau saya sih, saya sudah bicara pernah juga, mau kita sih langsung ke 3, 2 gitu ya Pak ya. Tapi ya effortnya luar biasa besar Pak. Karena itu sudah mendekati, saya nggak mengatakan maksimum ya, tapi kayak optimum begitu. Dan bukan tidak bisa tetapi investasi lagi, dan nantinya juga harganya juga naik juga Pak itu. Dan itu semua ada keseimbangannya di situ Pak Bambang. Kita sudah cek, sudah dites dan lain-lain, dan kita sudah diskusikan semuanya. Inilah yang saat ini bisa kita lakukan. Ya, tetapi saya setuju bila perlu sih 0, tapi sulit. Iya. Iya, kalau HVO tentunya jauh lebih bagus ya, tentunya ya. Tapi ya kalau tadi kan harganya. Ya. Ya, itu dia. Pada waktu kita tes B40 Pak, itu tadinya yang FAME 30%, yang HVO-nya 10%, kira-kira begitu Pak. Tapi sekali lagi, terus ada yang destillated Pak, ada lain lagi jenis, yang destillated itu lebih baik lagi, juga demikian. Tapi kenyataannya pada saat selesai, HVO-nya belum ada Pak, dalam jumlah cukup maksudnya ya. Padahal kami dari asosiasi sudah menginformasikan kami siap berapa aja. Artinya kalau HVO siap 5%, kami 35% atau sebaliknya demikian. Jadi karena ini yang bertugas maaf dari Pertamina ini yang punya PR. Tapi pada saatnya memang masih kecil ya. Ini kan kenyataan di lapangan. Dari sebab itu kami cukup B35 Pak. Oke, mungkin ya, diskusinya kita lanjutkan lagi nanti Pak. Sekarang
Ya kita masuk ke pembicara yang kedua, Prof. Iman Reksowardoyo. Oke, silakan Prof. Iman. Ya, jadi Prof. Iman ini adalah Ketua IABI ya, Ikatan Asosiasi Bahan Bakar Indonesia, dan sekaligus juga dosen atau pengajar di ITB Bandung. Prof. Iman, waktunya 15 menit. Wah, kalau orang Jepang bilang kibishi. Baik, saya mulai. Jadi terima kasih sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.